Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang hebat. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Dewan Guru, serta staf tata usaha yang saya hormati, di mana saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK Kalimantan Barat yang saya ikuti kemarin. Jadi saya akan mempresentasikannya kepada rekan-rekan guru pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut untuk menyaksikan presentasi saya akan mengajak Bapak Ibu speaking dulu. Yang adalah jangan lupakan yang ketiga. Nah, mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu ya, sudah tahu ya. Jadi contoh di sini ada stand mic 1. Yang kedua ada mikrofon. Terus yang ketiga apa Bapak Ibu? Kamu, ya. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Ingat kata kuncinya harus ada menggunakan kata kunci. Jangan lupakan yang ketiga. Yang ketiga laptop. Nah, ketiga apa? Ya, silakan Bapak Ibu temukan jawabannya. Ya, jadi inilah ya meningkatkan pikiran kita supaya kita tidak terlalu tegang. Jadi santai saja Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa menemukan? Ya, silakan Bapak Ibu, yang pertama mau meja kah, yang kedua kursi kah? Ya, pen. Yang ketiga? Nah, ya silakan Kak, satu-satu. Ya silakan kemudian. Ya silakan uraikan dari awal. Misalnya yang pertama apa Budian, yang kedua apa, nah, gitu. Siapa yang bisa menemukan jawabannya? Ayo. Sebut saja sebenarnya jawabannya tidak sulit. Sebut aja benda-benda yang ada di sekitar, atau Bapak Ibu sendiri bisa termasuk di situ kategori. Misalnya 1 saya sendiri, yang kedua siapa, yang ketiga dan sebagainya. Kan 3 aja. Ingat yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Orang pertama Pak Marius, orang kedua Bu Yanti, orang ketiganya. Salah. Ingat cluenya tadi. Cluenya tadi adalah jangan lupakan yang ketiga. Yang ketiga. 1 narasumbernya. Ya. 2 audiensinya. Ya. 3 materinya. Salah. Ya. Ingat cluenya tadi. Kata kuncinya jangan lupakan yang ketiga. Yang ketiga. Halo Bu Yanti. Yang pertama kopi, Ya. yang kedua buku, yang ketiga mikrofon. Ya, itu dia jawabannya. Jadi harus ada kata yang ketiga, Bapak Ibu. Oh, yang ketiga. Ya. Jadi jangan hanya ketiga mic. Nah, itu salah. Jadi yang ketiga mic. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh lakukan permainan ini di depan siswa ya, bisa biar mereka berpikir ya, memacu daya ingat mereka dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan rencana tindak lanjut saya, di mana tema ini saya ambil adalah peningkatan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui komunitas belajar. Artinya siswa kurang berpartisipasi. Nah, dengan adanya kegiatan program ini, anak-anak aktif. Program ini dirancang untuk memberikan ruang bagi siswa untuk memilih aktivitas dan mengambil pemilikan. Nah, kata pemilikan ini artinya yang mereka miliki tidak kita kembangkan, mereka terpendam saja. Artinya mereka punya bakat, misalnya kelebihan mereka punya bakat di bidang bulu tangkis, tapi kita tidak tahu siapa yang bisa bermain bulu tangkis. Jadi kita dengan program ini kita akan menemukan, oh ini bakat
taekwondo, ini bakat karate, oh ini anak bakat di bidang bulu tangkis dan sebagainya. Jadi anak-anak menemukan identitasnya, kepemilikannya apa yang dimiliki dalam dirinya. Namun pemanfaatan sumber daya dan kolaborasi antar guru dan siswa masih perlu ditingkatkan. Nah, jadi saat ini masih kurang ya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, terutama dalam kegiatan olahraga. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita dapat membentuk komunitas ya. Di situ di dalam komunitas itu ada kolaborasi antar guru dan siswa ya tercapai, sehingga menurut hasil survei menunjukkan bahwa penting diterapkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa, belajar siswa ya, minat bakat atau minat yang mereka inginkan ya. Dengan adanya kegiatan ini atau program ini, apa yang mereka mau bisa ditingkatkan melalui program ini. Ya, jadi di sini mereka harus aktif, interaktif, artinya aktif. Jadi bukan pasif beserta diri kita. Nah, kemudian ada pun visi yang saya buat, yaitu membentuk siswa yang aktif, mandiri, dan memiliki rasa kepemilikan dalam pembelajaran PJOK. Jadi mereka di visinya adalah untuk siswa itu aktif, kemudian mandiri ya, jadi tidak lagi mereka sudah bisa bergerak sendiri, bisa menunjukkan kemampuannya sendiri. Kemudian ada pun tujuan program yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran PJOK dan mendorong keterlibatan komunitas belajar di sekolah untuk mendukung pembelajaran PJOK yang interaktif dan relevan. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, siswa mampu memilih dan merancang kegiatan PJOK sesuai minat. Kemudian yang kedua, keterlibatan komunitas sekolah dalam pelaksanaan program PJOK meningkat. Artinya dengan adanya kegiatan ini, keterlibatan komunitas sekolah dalam pelaksanaan program PJOK meningkat. Artinya dari dulu kita tidak ada memiliki komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu adalah hubungan antara guru, orang tua, atau komite ya. Jadi kita harus melibatkan komunitas untuk mengembangkan sekolah kita lebih maju. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan workshop. Jadi kita harus melakukan workshop untuk guru tentang pengembalian keputusan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian selanjutnya langkah-langkahnya yaitu mengadakan sesi pertemuan rutin dengan komunitas belajar. Nah, jadi kita untuk meningkatkan siswa itu kita harus ada pertemuan rutin. Jadi untuk mengembangkan langkah-langkah tadi kita harus ada mengadakan pertemuan rutin dalam komunitas belajar. Jadi kita jadwalkan secara rutin. Misalnya pertemuannya setiap hari Senin, ya. Waktunya jam berapa? Ya, kita akan ada pertemuan komunitas, ya, belajar. Misalnya membahas tentang perkembangan gerak atau olahraga yang ada di sekolah SDN 42. Kemudian hasil yang diharapkan. Nah, setelah kita melakukan capaian langkah-langkah, ada hasil yang kita harapkan. Yang pertama, peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pelajaran kegiatan PJOK. Artinya kita bisa memotivasi siswa atau membuat siswa terlibat langsung dalam pelajaran PJOK, ya, atau kegiatan PJOK. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan kualitas pembelajaran melalui umpan balik dari komunitas. Nah, jadi umpan balik ini biasanya kalau ada umpan balik ini masalah tanya jawab, ya, ada pendapat, ya, saran. Nah, itu dia umpan balik. Lanjut. Program ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Adapun strukturnya adalah program ini akan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, ya, melibatkan siswa kelas 4 sampai kelas 6 dengan jadwal kegiatan setiap Selasa dan Kamis, ya, dengan waktu jam 3 sampai jam 5 di lapangan sekolah kita, yaitu SDN 42. Struktur program mencakup berbagai aktivitas olahraga yang dipilih berdasarkan minat siswa. Nah, jadi kita menentukan jadwal
Misalnya jadwal ekstrakurikuler, ada jadwal renang, misalnya jadwal ekstra bela diri, ada ekstra bulu tangkis dan lain sebagainya. Jadi nanti anak-anak memilih sesuai minat mereka, apa yang mereka pilih, sesuai kemampuan yang mereka miliki. Nah, disitulah program ini bisa kita kembangkan, dan disitu siswa bisa menemukan kepemilikan mereka tadi, ya. Dan lewat ini juga kita bisa identifikasi melalui survei awal. Misalnya untuk mencapai tujuan ini, saya akan bekerja sama dengan berbagai mitra dalam komunitas belajar, termasuk guru, PJOK, ya, jadi orang tua, komite sekolah, dan mungkin pelatih atau olahraga lah ya, kalau diperlukan. Ya, intinya yang pertama adalah guru olahraga, orang tua, komite. Karena apa? Karena mitra kita adalah orang tua yang pertama. Jadi kenapa kita libatkan orang tua, komite? Karena ini adalah ketika anak-anak mau mengikuti kegiatan ini, pasti orang tua akan mengantar atau menjemput anak-anak mereka, sehingga mereka mengetahui, oh, anak saya ikut kegiatan ini di sekolah. Jadi mereka tidak ragu karena ada guru di sana, dan mereka mungkin daripada anak saya main game atau main gadget di rumah nggak ada gunanya. Tapi dengan kegiatan ini anak-anak saya terhindar dari permainan gadget atau HP ya, atau game. Ya, jadi banyak sekali anak-anak sekarang terpengaruh dengan kegiatan perkembangan zaman gadget. Jadi dengan ada kegiatan ini, anak-anak berkurang gadgetnya, artinya bermain gamenya atau main HP-nya agak berkurang. Nah, jadi anak-anak akan menemukan identitasnya secara langsung ya. Jadi untuk memperlancar proses ini, kita harus bermitra dengan orang tua, komite, dan guru olahraga tentunya ya. Kemudian kerjasama ini akan memastikan bahwa setiap kegiatan didukung secara optimal dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk berkembang dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Adapun kapasitas yang dimiliki di sekolah adalah yang memadai untuk mendukung program ini dengan sumber daya yang ada, termasuk fasilitas olahraga yang lengkap dan olahraga yang memadai ya. Jadi untuk memperlancar program ini perlunya kapasitas sekolah, artinya lapangan ya, sarana. Guru-guru yang berkompeten dan memiliki pengalaman dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik boleh terlibat dalam kegiatan ini ya. Jadi tidak harus guru olahraga. Misalnya guru-guru tersebut, oh saya bisa main tenis meja, nanti saya bisa membantu ya di lapangan untuk kegiatan tenis meja. Rencana evaluasi program ini akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Sumbernya termasuk peserta didik, staf sekolah, dan anggota komunitas belajar. Saya akan menggunakan alat pengumpulan data seperti kuesioner. Jadi untuk menentukan program ini, saya mengadakan kuesioner. Artinya dengan kuis itu, misalnya anak-anak dikasih kuis pilihan kegiatan tadi, ya. Nah, di situ anak-anak bebas memilih. Oh, saya sesuai keinginan yang mereka miliki. Oh, saya ingin bermain, atau saya mau mengembangkan bakat saya atau minat saya di bidang olahraga bulu tangkis, dengan salah satunya ya, dan lain sebagainya. Kemudian wawancara juga bisa kita lakukan, dan refleksi tertulis siswa untuk mengevaluasi kepuasan dan partisipasi mereka dalam kegiatan PJOK. Nah, kegiatan refleksi juga bisa kita buat untuk memantau atau mengetahui minat peserta didik tadi. Kemudian observasi langsung selama kegiatan akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang keterlibatan dan respon siswa. Selain itu, sesi diskusi dan refleksi rutin akan diadakan untuk mengidentifikasi kekuatan areal yang perlu diperbaiki. Refleksi ini adalah tujuannya sejauh mana kegiatan yang sudah berjalan dengan baik, sejauh mana kegiatan yang belum dilaksanakan. Jadi apa-apa yang kurang dalam kegiatan tersebut. Jadi dengan adanya refleksi, kita bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan tersebut.
dan di situ ada saran mungkin pendapat dari peserta. Kemudian data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk menilai efektivitas program dan memberikan masukan bagi pengembangan lebih lanjut. Adapun kemungkinan tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program ini, ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah implementasi program ini, ya, keterbatasan waktu. Biasanya yang menghalangi atau yang menjadi tantangan kita adalah waktu, karena kita mungkin kita sempat, tapi peserta didik nggak sempat. Biasanya seperti itu. Mungkin ada kegiatan lain yang mereka lakukan. Nah, jadi kita harus menyamakan atau mengambil waktu yang tepat supaya guru atau peserta itu bisa mengikuti kegiatan itu dengan tepat waktu. Nah, karena waktunya berkaitan dengan komitmen. Nah, misalnya kita jadwalkan waktunya jam 3 sampai jam 5. Nah, biasanya ini sering terjadi tidak komitmen waktu. Ya, misalnya kegiatannya kadang-kadang ya mungkin siswa atau peserta yang lambat atau gurunya atau kitanya ya yang terlibat aktif di dalam tersebut. Nah, jadi kita harus dengan menyesuaikan waktu ya, menyesuaikan waktu kita dengan siswa dan orang tua serta. Jadi kita melibatkan orang tua untuk menyusun ini ya, supaya orang tua yang mengantar menjemput mereka tahu waktunya mengantar, tahu waktunya menjemput. Ya, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Nah, juga itu yang menjadi tantangan kita adalah fasilitas yang kurang memadai atau sarana. Kemudian sumber daya juga mempengaruhi untuk menjadi tantangan kita. Sumber daya ini kan setiap siswa itu punya kemampuan atau punya kelebihan atau punya kecepatan, daya pikir, daya geraknya itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Untuk mengatasi kurangnya waktu dan komitmen, saya akan menjadwalkan kegiatan pada waktu yang tidak bentrok, ya, dengan jadwal siswa dan menggalang dukungan dari orang tua agar mereka lebih terlibat. Ya, jadi untuk menghadapi tantangan ini, saya akan membuat jadwal kegiatan supaya anak-anak tidak bertanya-tanya atau tidak bingung, ya. Oh, hari Senin saya ada kegiatan ini di sekolah. Oh, hari Selasa saya ada kegiatan ini di sekolah. Jadi sudah jelas di situ ya. Jam berapa waktunya ya saya harus pergi, jam berapa saya harusnya pulang. Kemudian keterbatasan fasilitas dan sumber daya akan diatasi dengan memaksimalkan penggunaan aset yang ada dan mencari dukungan tambahan dari komunitas lokal seperti sponsor. Jadi mungkin kita kurang fasilitas. Nah, kita harus melakukan komunitas tadi. Kita manfaatkan komunitas kita tadi. Komunitas kita yaitu orang tua atau komite atau sponsor bisa kita libatkan dalam kegiatan tersebut. Nah, karena di sekolah ini kan kadang-kadang ada saja yang kurang, ya, alat atau fasilitas. Nah, dengan adanya sponsor kita tadi, kita terbantu untuk menambah sarana atau fasilitas yang kurang tadi. Kemudian proses pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan ini akan melibatkan diskusi dan kolaborasi dengan seluruh anggota komunitas belajar untuk menemukan solusi yang tepat dan memastikan keberlanjutan program. Nah, jadi dengan adanya diskusi tadi, kita bisa menemukan titik terangnya untuk pelancar program ini, ya, untuk keberlanjutan program ini. Jadi dengan adanya diskusi atau komunitas tadi, pasti ada di situ saran atau pendapat, ya, dari komunitas tersebut, supaya kegiatan itu dapat kita laksanakan sesuai kesepakatan kita bersama. Nah, adapun kesimpulan dari program ini adalah program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kepemilikan siswa dalam pembelajaran PJOK. Jadi kita dapat meningkatkan keterlibatan kepemilikan siswa. Artinya kita melibatkan apa yang mereka miliki dalam diri mereka.
ya dalam proses pembelajaran PJOK tentunya ya. Jadi kemarin saya ada bercakap-cakap dengan siswa, ternyata anak didik kita ada yang juara badminton. Nah itu katanya di Singkawang Timur mungkin, nggak tahu, atau sekolah Singkawang. Tapi yang jelas dia juara katanya. Nah, terus saya bilang ke dia, tingkatkan terus latihannya, nanti mudah-mudahan kamu bisa ikut turnamen ya untuk ODSM Kota Singkawang ya. Banyak siswa-siswa kita juga yang mengadakan kegiatan-kegiatan di luar ya, ada yang mengadakan kegiatan taekwondo. Nah itu juga bagus kita dukung anak-anak ya. Jadi bukan hanya di sekolah saja yang mereka bisa berpartisipasi aktif untuk mengembangkan minat bakat mereka, untuk menggali kepemilikan mereka, apa yang mereka miliki. Jadi lewat kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan di luar sana yang bisa menunjang apa yang mereka miliki, bisa mereka kembangkan ya, supaya peserta didik itu lebih aktif ya, aktif dalam kegiatan olahraga tentunya, supaya mereka bukan hanya berprestasi di bidang olahraga, tapi mereka bisa menikmati hidup sehat ya, dan bisa belajar sepanjang hayat. Nah, pasti mereka akan merasakan manfaatnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini dan manfaat yang mereka rasakan, mereka akan selalu terus belajar. Nah, salah satu contoh mereka belajarnya bukan hanya belajar kayak teknik, tapi mereka ketika mereka sudah nanti dewasa bahkan tua, mereka akan belajar untuk mempertahankan hidup sehat. Itulah dia salah satu contoh belajar sepanjang hayat. Jadi bukan hanya prestasi saja yang mereka dapatkan, tapi hidup sehat itulah yang utama. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin.